Jadi ketika aksidental yang putih dijadikan predikat terhadap sebuah subjek seperti tembok atau manusia atau air atau kapas. Nah, ketika dijadikan predikat terhadap subjek-subjek tersebut, di mana pemredikatan yang putih kepada subjek-subjek tersebut perlu adanya penambahan kepada benda-benda itu, yaitu penambahan putih kepada benda-benda itu, maka yang putih ini disebut apa? Predikat dengan tambahan. Nah, nanti saya carikan istilah yang paling bagus. Itu gunanya kalau ditulis dulu di rumah. Saya kalau nulis lama juga, karena apa? Kadang-kadang satu istilah sehari, 2 hari dipikir apa yang paling sesuai, yang tidak terlalu jauh dengan apa yang dipakai di Indonesia. Syukur kalau bisa sama. Kamus di rumah itu kamus filsafat ada mungkin 15 kamus. Arab, Inggris, Arab, Farsi, Inggris, Farsi, macam. Jadi susah mencarinya. Apalagi di Indonesia filsafat mati, sejarah filsafat saja, dan penerjemah buku-buku filsafat bukan orang yang belajar filsafat. Saya enaknya memakai istilah. Kalau di Webster itu, kamus bahasa Inggris Webster, saya punya kamus itu segede tempat duduk ini, kayaknya lebih kecil lagi, 2 jilid, tebalnya kira-kira 7 cm. Nah, tulisannya kecil-kecil, entah berapa juta kata. Nah, di situ itu Inggris itu satu kata itu kadang-kadang dimaknai bermacam-macam. Misalnya di pertanian maknanya sendiri, di filsafat maknanya sendiri, di umum maknanya sendiri, di ekonomi, begitu. Kalau seandainya memang dipakai dalam berbagai peristilahan di sini. Nah, kadang-kadang penerjemah karena orientasinya keuangan dan sekedar mengindonesia bahasa Inggrisnya, kadang-kadang nggak aja. Jadi kalau orang Inggris bilang masanya substansial, dia mungkin terjemahkan substansi, padahal mungkin harus diterjemahkan substansial, sama. Kalau tidak bisa bikin sial. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu agak susah. Jadi kalau kita punya departemen filsafat, nah kemudian dana cukup, mungkin perlu dibuat bahasa sendiri, bahasa baru, tapi dengan propaganda yang canggih dan baru. Ya, ini kalau memang perlu dibikin baru, syukur kalau memang benar. Tapi kadang-kadang saya lihat seperti buku filsafat tuna itu, pernah saya buka sekali, baca satu paragraf, hancur itu terjemahannya, dah waru-waruan. Entah di tempat lain, paragraf yang saya baca itu habis-habisan. Nah, dengan demikian maka kecanggihan ilmu di Indonesia kurang diperhatikan. Yang penting kayaknya kayak menghembus, apa istilahnya, menebar angin, menuai badai. Saya kayak gitu, menuai uang maksudnya. Kalau di Inggris, kalau saya tidak salah dengar, buku filsafat tunanya Bakir Sadr itu dicarikan penerjemah yang memang sastrawan Inggris, yakni yang bahasanya tinggi, kemudian dan dia juga filosof, yakni filosof dalam tanda kutip, bukan filosof kayak filosof kita di pesantren misalnya kan. Nah, yang saya dengar itu falsafah tuna itu satu halamannya bayarnya 8.000 pound sterling. Berapa? Kalau 800 saja itu kalau 800 saja itu 2.400 dolar per hal. Nah, gitu. Kalau buku-buku Inggris dan Pakistan, orang-orang besar tidak baca. Yakni
orang-orang yang bergaya lah, orang-orang besar, maksudnya budayawan internasional. Saya pernah ketemu sama seorang profesor di Singapura, ya, membesar-besarkan diri lah walhasil. Nah, itu kalau baca selahalan sebaris dua baris bahasa Inggrisnya tidak sastra, ditutup nih bukunya, tidak mau baca karena dianggap buku rendahan, buku tidak bermutu. Nah itu, saya tahu ceritanya kalau nggak salah di situ apa tentang falsafatuna itu. Nah jadi, dan itu pun masih dalam tanda kutip besar karena yang namanya filosof itu susah dicari. Saya pernah juga bertemu dengan ketua penerjemah di Tehran, ketua penerjemah ke dalam bahasa Inggris, ketuanya itu di Tehran ini. Tumpuannya orang mengerti filsafat, dia kewalahan. Di sini susah mencari penerjemah yang Inggrisnya tinggi, yang juga ngerti filsafat. Yang dimaksud ngerti filsafat, yakni belajar filsafat sekitar 25 tahun. Nah itu begitu. Ya ini seperti itu. Atau kalau dengan kaset-kaset, ya walhasil kalau dihitung dengan hari, pokoknya seukuran ada kitabnya nih. Kitab itu kalau dipelajari sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah kalau dengan kaset tak peduli, yang penting selesai bukunya itu. Jadi karena ada kemudahan kaset, jadi orang bisa ngebut pakai kaset. Kalau pakai guru, seminggu 2 hari libur, Kamis Jumat, Ramadan libur, musim panas sebulan, musim panas libur 3 bulan. Jadi pokoknya potong-potong, kira-kira dalam setahun masuknya 160 hari atau 30 hari, begitu. Tapi kalau pakai kaset, satu hari orang bisa dengerin 5 kaset kalau dia mau, berarti 5 hari. Satu hari jadi 5 hari. Ditambah lagi Kamis Jumat, ditambah lagi Ramadan tidak libur, ditambah lagi musim panas tidak pergi kemana-mana. Insya Allah 1 tahun itu bisa membaca 2 kitab yang misalnya biasa dibaca di kelas dengan guru misalnya 4 tahun seperti itu. Nah, anyway, jadi saya dalam tulisan buku sejak awal kewalahan, tapi saya berusaha untuk memakai kata-kata Melayu, tetapi yang terpaksa sekali mungkin memakai istilah ke-Inggrisan, sekalipun ditulis juga istilah Arabnya misalnya seperti itu. Mencari padanan sisi pandang khususnya, seperti sifat, seperti misalnya sifat dengan aksiden, misalnya aksidental, misalnya seperti itu. Itu untuk meresapi makna-makna itu tidak terlalu mudah. Itu bagi yang sudah belajar, apalagi yang tidak belajar, tidak tahu apa yang dirasakan. Nah, ini sekedar berkisah saja, bisa ditangkap atau tidak, sekedar menceritakan kesulitannya. Dan oke lah, makanya kalau nanti ini ternyata setelah perenungan, istilah yang dipakai sekarang, yakni hari ini, yang kemarin-kemarin insya Allah tidak ada problem, yang hari ini sedikit pusing kepala. Kalau yang hari ini ada kesalahan, insya Allah akan diperbaiki. Kita lanjutkan saja dulu pembahasannya.